Lah bertahun-tahun kau memasak pandi aja lah. Iko yo babi ini dan jele kunya. Tak bisa diaruk kau ke. Dari Baso ke Tugu Galam. Jalannya rancak basimpang duo. Terima kasih anak-anak apa nalah menjawab salam. Didoakan sadonya masuk surga. Amin. Kareh aminnya kau ya nak. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh menjadi penduduk surga. Amin. Yang kita hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh beserta seluruh para eselonnya, karyawan dan karyawati. Kita tidak disebut nama, gadang tidak diimbau galah. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang mempergunakan fasilitas dari Allah, dan kita disuruh menyembah Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka puji-pujian bagi Allah yang dibacakan oleh ananda saya protokol tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ditunjukkan dulu di zaman saya tahun 1958, doa itu oleh guru didikan subuh saya. Jadi LDS itu sudah ada sejak tahun 1958. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dimatikannya. Bagi orang tua ini itu sudah berlaku sepanjang usia. Jadi saya dihidupkan pagi, dimatikan malam. Itu sudah 73 tahun. Kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati, sedangkan alat-alat yang vital di dalam tubuhnya semuanya berfungsi? Jantung, paru-paru, limpa, ginjal, hati, dan jantung malah rutin memompakan darah ke seluruh tubuh. Tapi kenapa orang tidur itu tidak sadar apa yang terjadi? Satu yang diistirahatkan oleh Allah, yaitunya otak. Ya kan? Jadi tidak ada orang memikirkan barih maha, bahan nan kadisamba maha. Tidak ada orang tidur memikirkan itu. Karena otaknya istirahat. Itulah nikmat yang kita terima setiap malam. Pagi kita dibangunkan, karena setiap kita ini harus berusaha. Kebetulan ananda semua berusaha ditakdirkan di kejaksaan. Kalau mau kulai sama panjang, menimbang sama barik, ini jadi amal semuanya. Ya kan? Tapi kalau kunyang dek kuni, lama dek santan, ya kan? Berubah pendirian dia mencelik gambar Presiden Soeharto Pak Tado. Ya kan? Bertukar pendirian. Ini tidak jadi pahala lagi, tapi jadi dosa. Ini kadang-kadang awak kok sama je datuk dalu ngaleu be. Talicik kau lu, tagalompang kadodak, kalau la sompi pe itu oleh pe nya aja. Jadi saya doakan anak-anak saya jaksa-jaksa muda ini semuanya berjalan lurus bakato bana. Kita ingin NKRI ini tetap satu komando, satu negara, tidak ingin kita pecah-pecah. Untuk itu marilah kita berniat apa saja profesi yang ditetapkan Allah, berniatlah dengan ikhlas. Serupa orang tua ke ya, kan ilia mudik demba orang mengaji. Ada je nambah tanya orang Pak Jaksa, kalau sejauh itu buya kami undang mengaji,
Baraka dia gieh. Tu tanyanya, ya kan? Kata ambo itu ndak ada tu, ya kan? Ndak ada targetnya. Bara suko saja. Rupa orang kolah tahu sadanya, ya kan? Orang mau undang ke Australia mengaji, ndak sama honornya jadi pekombo kan? Atulah tahu orang, ndak perlu diagaan, ya kan? Jadi kenapa? Karena manusia itu semuanya alun bakile laba kalam, bulan lah sangkap 30, alun diliik lanyo makan, raso lah tiba dalam tubuh. Begitulah manusia itu. Namanya peka dengan keadaan yang terjadi. Alhamdulillah pada siang ini di kantor baru kita mulai memakai kantor ini dengan santapan rohani yang sangat mulia pula. Apa? Kita pagi ini sesuai dengan spanduk yang saya lihat ini, kita membaca sejarah Nabi. Indak mau ulang tahun kan layan Nabi ada. Kenapa? Sepanjang hadis yang saya lihat, ndak ada hadis menyuruh ulang tahun untuk kelahiran Nabi. Ya kan? Itu kan ada namanya maulid. Itu bahasa Arab itu. Bahasa kitanya apa? Maulid itu kelahiran. Ada yang kedua maulud, pakai waw, mati wawnya, dal di belakang. Itu artinya yang dilahirkan. Maulid, maulud. Tiba di bahasa Minang nyuci selai atu maului. Nah, atau pakai 10 itu berbuat lamang, iya kan? Nah, itu di orang awak nan dinamon maulud itu ada kue, ada lamang, ada makan. Nah, sebenarnya intinya ndak itu. Apa yang kita lakukan dengan membaca sejarah Nabi ini agar bisa kita terapkan di tempat kerja. Dalam hidup ini yang sangat penting itu selain dari kita salat itu kan dirangkai oleh Allah dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Jadi orang salat itu sabar, orang sabar itu salat. Kenapa? Karena salat itu berat. Kecuali wa innaha lakabiratun alal khashiin. Yang tidak berat salat itu bagi orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu pasti fokus. Orang fokus itu pasti sabar. Kenapa harus sabar kita hidup ini? Ananda boleh lihat di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Ar-Ra'du, di dalam surat Yusuf. Sabar itulah yang mengantar orang ke dalam surga. Dalam surat Al-Baqarah apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Ujungnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang sabar. Kalau beserta orang sabar Allah, kita tidak perlu khawatir apa saja kejadian di dunia ini. Orang yang sabar disertai oleh Allah. Allah itu apa? Tampe gantuang dan tinggi, tampe basanda dan gadang. Tidak ada suatu kekuatan yang bisa mengalahkan, apalagi mengalahkan itu sudah kuat tuh. Menandingi kekuatan Allah tidak ada. Jadi untuk mendekati Allah itu kita harus sabar, bekerja sabar, beramal sabar, meninggalkan larangan sabar, mengerjakan suruhan sabar. Ada di dalam surat Ar-Ra'du lagi, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang masuk ke dalamnya nanti man salaha min abaihim, dari golongan bapak kamu, pasangan hidupmu, anak cucumu. Kalau saya malah ya meminta kepada Allah, ya Allah,
Masuklah samo ke Serugo Jambo, jamaah yang semuanya mendengarkan pengajian saya. Bukan keluarga saya saja. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Ananda ingin tak sekeluarga masuk surga? Bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita. Ya kan? Bisa orang sekeluarga masuk surga? Ada. Modalnya apa? Pertama salat, yang kedua sabar. Kalau suami istri itu sabar, ada enggak berisi pengadilan agama dengan perkara suami istri? Enggak, itu karena enggak sabar. Akhirnya sampai ke pengadilan agama. Di sana baru diputuskan cerai sah atau tidaknya setelah terbongkar rahasia kita masing-masing. Jadi saya mohon, walaupun Anda kerja di kejaksaan, berbahagialah berumah tangga, sabarlah. Jangan sampai ke pengadilan agama. Nan sangat tarumi nyokore di hakim tu. Ya kan? Jadi di pengadilan agama itu terbuka rahasia rumah tangga yang kita tutup selama ini. Maka modalnya sabar. Kalau ada suami Anda temperamental, jangan dilawan. Iya kan? Apa kau kecil kan kasar tu. Sedang mak awak dah dong betul awak. Apa lah meninggal dah januda sabui jo badoso awak. Amak kau je, amak pergi beralik baru dah ku ado pertanyaan udah awak sampai mekot. Pandi kau, ambola PS1 nya udah le profesor aja lambot. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu ba alai. Itu saja. Ikan. Jangan dilawan. Itu sifat-sifat dari Rasulullah dan istri beliau. Ayat yang saya bacakan tadi belum sampai lagi. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setelah seorang ayah, seorang ibu, anak, menantu, cucu berkumpul di surga, malaikat mendatangi min kulli bab, dari setiap pintu surga itu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Kamu mendapatkan ini karena kamu sabar menghadapi segalanya di dunia. Jadi orang yang sabar diredai Allah. Orang diredai Allah masuk surga. Ada doanya? Ada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, jadikanlah aku sabar dan berikanlah kepadaku surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan lindungilah saya dari panasnya api neraka. Jadi yang akan mendapatkan surga itu orang sabar. Pak Ustaz, sekarang kita membaca sejarah Nabi. Kalau kesabaran Nabi itu yang akan kita tiru, ya kan? Jadi kepala kejaksaan kita ini namanya Ulul Azmi. Sesuai na jo kajian. Ampe orang nan bagala Ulul Azmi tanya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, ya kan? Ampe orang Nabi. Karena bersangatan kesabarannya. Pak kepala aku lagi sabar. Lain tak pemerang nak. Ya kan? Ini. Sabar. Jadi Ulul Azmi itu orang yang bersangatan sabarnya. Kita ambil satu ya. Satu contoh saja. Siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nak kaya raya. Dia Nabi tentu saja taat. Iblis tidak senang melihat. Menghadaplah iblis ini kepada Allah. Ya Allah, Ayub ini makanya taat kepada engkau ya Allah. Tidak ada yang dipikirkannya lagi. Untuk materi dia kaya raya. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Semuanya sudah didapatkan. Yang kedua, dia itu sehat. Kalau
Kalau engkau miskinkan dia ya Allah, dan engkau sakitkan, maka Ayub ini akan durhaka kepadamu. Kecil Allah tidak, karena dia nabi saya. Tapi saya akan berusaha ya Allah, izinkan saya. Diizinkan ya Allah, nyorusak arato Nabi Ayub kode iblis adonya. Berubah status dia dari orang yang paling kaya jatuh menjadi orang paling miskin. Nabi Ayub itu tetap seperti biasa, malah semakin taat. Datang iblis, Ayub, Allah sudah marah kepadamu, hartamu sudah diambil, kekayaanmu sudah ludes, rumahmu telah terbakar, untuk apa menyembah Allah lagi? Kata Nabi Ayub, ketika harta saya banyak, terbagi waktu untuk mengurus harta dan beribadah. Sekarang harta sudah habis, semakin banyak waktu saya beribadah. Jadi tidak ada apa, tidak ada reaksi Nabi Ayub itu, semakin taat. Kalau kita menerima dengan iman kan benar juga kan. Tapi kalau kita menerima dengan nafsu, kita pasti tidak rela harta kita habis. Ya kan? Awak nan takui kalau Allah mati. Kalau Allah mati, tidak ada jatah awak lain. Semuanya namanya dia zadonya. Iya kan? Allah itu maha hidup. Maka berserah dirilah kepada Allah apa yang terjadi. Jangan kecewa dengan persoalan hidup di dunia ini. Kalau Allah itu kekal, berdiri selama-lamanya. Di akhirat dia menjadi raja. Ba'a kecil Allah. Yo gagal lembo ya Allah. Tapi ada cik lain, anak gadisnya rancak-rancak 8 orang. Tolong matikan ya Allah. Sekaligus matian kecik. Nyo matikan anak gadis Nabi Ayub tu 8 orang. Ibarat kerambi itu setandan jatuh tu. Tidak satu. Ya kan? Apa kata Nabi Ayub? Beliau sabar menerima ini. Tidak ada perubahan. Tetap taat beribadah. Apa kata iblis? Ayub, sudah banyak kebencian Allah kepada engkau. Hartamu telah habis. Sekarang anak keturunanmu meninggal. Untuk apa menyembah Allah lagi? Apa jawab Nabi Ayub? Anak itu titipan. Bukan hak milik kita asli. Titipan Allah. Sekarang Allah yang menitipkan, Allah yang mengambil kembali. Ya kan? Kalau ibarat awak kini meninggal anak tu tidak jadi yang mau mencari minantu dah. Cari minantu kok payah gini kok. Banyak kini perawan tua lah 56 lu dapat lagi lah familia bana. Ya kan? Sayu ko alu layu le alu nyonyo jual le. Hari panen sayu layu le betul saya. Ya kan? Jadi ananda nalah bakarajo ko nanalun babini le. Ari acok gampo gini. Lah karajo di Kejaksaan Negeri ya lo jo babini le. Ini. Kalau hari gampo tengah malam awak takajui kan ada nang kadipagui. Ya kan? Awak ndak berdosa do kerana bini awak. Ya kan? Tidak taluk de iblis. Bagaimana kata Allah? Saya masih gagal ya Allah. Tapi ada satu lagi kalau engkau mengizinkan. Apa? Tolong sakitkan Ayub. Mulainya kata-kata seketik. Tu menjadi kudis. Sudah tu menjadi kurap. Sudah tu barai badan dia serupa gatah kundul. Ya kan? Kemudian sudah masuk ke dalam daging dan tulang, ulat. Apa kata Nabi Ayub? Beliau tidak minta sehat. Ya Allah, saya rela ini cobaan untuk saya. Cuma saya minta 2 saja. Hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat. Kalau hati dan lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir lagi ya Allah? Berapa lamanya sakit itu? 17 tahun. Hati sejo lidah nantak dimakan ulat.
Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah? Allah sudah benci kepadamu. Kesehatanmu telah dirusaknya. Apa kata Nabi Ayub? Dengan sakit inilah saya tahu bagaimana nikmat sehat. Kalau saya tidak sakit, tidak tahu saya nikmat sehat. Jadi tidak ada urusan saya sakit ini. Ini kehendak Allah. Balik kanan lo iblis, balik. Wah, kecik Allah. Yo gagal jombo ya Allah. Tak taluk. Tapi ada cik lain. Bininya kan berampik rancak-rancak. Suruh bininya kau minta carai ya Allah. Ya kan? Jadi batigo dari enam berampik itu datangnya ke Nabi Ayub. Dayub. Kabar dia. Dayub kau tak ada nang kediaruk kau boleh. Badan lah sakit. Awak laban saya arato nak dolai. Apa yang kami harap lagi? Ceraikan kami. Apa kata Nabi Ayub? Sebenarnya saya sudah lama ini berkeinginan, tapi alasan saya enggak ada. Kalau enggak ada, dijatuh-jatuhkan saja talak, itu bergetar aras. Allah marah. Sekarang adinda bertiga tulus minta pisah dengan saya berikan. Cuma pitaruh ambo, kalian dek mudo baru sampai idah beko bersuami je orang lain yo. Rancak jo kacang bajunjuang boleh teratur buahnya. Yo Dayub. Alanyo cara endek Nabi Ayub. Nanti kau tu. Ya kan? Ada istrinya yang setia satu, namanya Rahmah. Kalau orang menikah kan 3 fase. Mulai menikah sakinah. Setelah punya anak, mawaddah. Setelah jadi kakek nenek seperti saya ini, rahmah. Istri beliau rahmah. Itulah yang setia merawat Nabi Ayub yang telah busuk itu. Yang telah berulat tubuhnya semua. Ya kan? Kemudian bertambah lagi musibah. Orang mengusulkan Nabi Ayub ini diasingkan. Takut penyakit ini menular. Diasingkanlah Nabi Ayub ke dalam hutan. Bini nyoko untuk makan tak dolai. Malamarlah nyoko rajo di pabrik roti. Sekali gajiannya di PHK, tahu orang baso. Ini istri Ayub yang tubuhnya telah busuk di PHK. Kemudian satu-satunya yang ada dalam diri Siti Rahmah itu rambutnya panjang sampai ke tanah. Dahulu orang menyampa sanggue. Nyo minta orang baju abu kau ndak. Nyo karek rambut kau sampai sabahu. Rambutnya lah pendek pulang. Rambut dia kecil Nabi Ayub. Ambo karek pembeli bareh tadi Dayub. Ambo ndak rela mencaliak bini berambut pendek. Lah sehat ambo nanti ambo pukul kamu 10.000 kali je. Saya pukul kamu 1000 kali je. Kalau saya sudah sembuh. Akhirnya datang iblis lagi. Ayub, kamu sudah sakit parah. Istrimu sudah minta cerai. Allah sudah benar-benar benci kepadamu. Untuk apa lagi menyembah Allah? Apa kata Nabi Ayub? Iblis, saja ambo kayo kadimiskinkan di Allah, kan engkau nak menyuruh. Sudah tu anak ambo mati 8 orang, engkau lah nak meminta ke Allah. Sudah tu ambo sakit, engkau lah nak meminta ke Allah. Engkau lah nak meminta ke Allah, bini ambo minta cerai. Kamu lupa saya ini nabi. Nabi itu dikehendaki oleh Allah sabar. Kamu gagal total, tidak akan bisa kamu menggoda saya. Lari habis saya iblis golek. Iya kan? Apa kata Allah? Ayub, sekarang engkau mandilah. Lai talok je mangkek kaki kata lai. Dan kek kaki kata seketik tu. Letak gawah ke Allah. Libo di tanah keluar mata air. Besar dan harum. Mandilah Nabi Ayub dengan itu. Sudah itu beliau minum.
jatuh-jatuh seulek itu di badan. Sampai 1 minggu tubuh beliau sudah bersih, dagingnya yang baru tumbuh kembali. Sampai sebulan lah sehat total. Kerana nyo pedagang, nyo mulai lo menggalih balik. Baitu nyo menggalih boka kadai, orang lah kesinan semenuka. Malanjo. 1 tahun sudah tu lah kayu lo Nabi Ayub ko. Istrinya nombor 3 minta cerai tadi datang balik. Ya orang tak tahu dia untuang. Ya kan? Dayub, iyo. Maafkan kami, iyo. Aturannya Dayub sakit dulu kami rawat. Tapi kami tidak sabar lah minta cerai sekami. Tidak dapat kami laki selama pisah jo Dayub. Terimalah kami balik. Ya kan? Begitu sabarnya Nabi Ayub ini, apa jawabnya? Ambo terima kalian balik. Pada mencari rasul yang baru lo ambo. Ya kan? Ya kan? Nyo terima bini nyo ko balik. Ya kan? Kok dia ambo tu ambo cara serumpun batuang tu mah. Nak ambo calik selama duit tu. Ya kan? Begitu sabarnya Nabi Ayub. Ya kan? Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi, memang apa yang dilakukan Nabi ini kita tiru. Jangan kita melakukan sesuatu di luar apa yang dilakukan Nabi. Itu tidak mengikuti sunnah lah namanya. Ya kan? Nabi Muhammad itu apa yang paling harus kita tiru. Beliau di tengah-tengah orang kafir yang banyak, tidak alum ada orang Islam, orang kafir musyrik, tapi Nabi itu digelari oleh orang kafir itu Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang bisa dipercaya, artinya sidik dan jujur. Malah dek jujur Nabi itu nak orang musyrik tu menompangan pitih ke beliau. Muhammad kami tompangan pitih ya. Kalau Muhammad yang kini jadi tompangan pitih lah sama je pergi taruh harta ke manci adanya. Ya kan? Mana apa habis jadinya. Tu. Ya kan? Begitu Nabi itu jujurnya. Tidak ada perguruan tinggi di dunia ini sarjana jebolan perguruan tinggi kami ini berhak menyandang gelar sarjana Al-Amin. Tidak ada. Itu Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda, di rumah tangga bagaimana Nabi itu? Ditanya orang, ya Rasulullah, ya kata Nabi, bagaimana rumah tangga engkau? Dijawab dengan pasti oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku sama dengan surgaku. Ya kan? Rumah Nabi itu batang tonggaknya, tonggak batang korma, dindingnya pelapah korma, atapnya daun korma, kasurnya daun korma. Kalau dia bangun tidur, ada jajak-jajak daun kusiko. Umar bin Khattab menangis, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, kenapa engkau biarkan hidupmu seperti ini? Kata Nabi, saya ini rasul bukan raja. Ya kan? Kalau raja, yo banyak jatahnya. Koko rasul. Ya kan? Kata Rasulullah. Begitu beliau. Jadi Nabi itu hidupnya miskin, tapi dia sanggup mengatakan rumah tangganya rumah tangga bahagia. Ya. Anakku, nah laki-laki, kemudian jangan kasar dengan istri. Kalau ingin awak padusi ko patuah bana, tidak mungkin dah. Bab itu, inyo dari tulang rusuk bengkok, susah melurihan. Kalau dikarehi patah, kalau dipadiannya bengkok tarui. Cuma lagi yang pitih kalau nyo terima sadoma. Nyo bengkok ke dalam tu, marai situ. Itu orang bersih. Jadi tinggalnya dalam sakua pitih seketik. Jangan dia giat ke induk-induk kau.
Diko dah perlu belanja ke kan? Apa hitungan saya bara biayanya sebulan anak-anak sekolah segala macam. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, Nabi itu kalau nyo pulang di mak, nyo menanya makanan tu, lai ada makanan Humairah. Jadi bini Nabi itu pipinya kuning kemerah-merahan. Maka beliau imbau ndak namanya dah, ndak Aisyah dah, Humairah. Jadi apa-apa kalau bini kuning kemerah-merahan, imbaulah Humairah. Ni sana artinya. Tapi kalau bini hitam kaliang saya imbau. Liang lah masak nasinya. Kan? Ajan Humairah lah. Jadi kulitnya pakai kan? Ada imbau lah Humairah. Tak sesuai. Kalau ada makanan, Nabi makan. Kalau tidak ada makanan, Nabi puasa. Yang istimewa lagi, kalau beliau memakan kue kuah, Nabi, anyo kare tu, anyo suang ke bininya. Dan kare. Taruh model itu. Sekali beliau pulang dari masjid, ya kan? Lahi makanan Aisyah lahi. Dia makan dek Nabi. Kira makanan tu banyak garam. Sangat asin. Jadi Nabi itu sadang istrinya talengah tu nyo siram jo air capek masuk parui. Andaknya suruh engkau bininya dah. Dan sekali ko dia menenggang supaya istrinya jangan malu. Karena makanan tadi banyak garam, aturannya nyagi gula, garamnya nyagi. Ya kan? Apa kata Ibu Aisyah? Timbul kecemburuannya. Ya Rasulullah, ada ndak wanita lain di hatimu? Kenapa istrimu ini ndak kamu suapin? Ada ndak wanita lain yang akan melayanimu? Nabi tersenyum, nyopalu bininya tu nyecium kaniangnya. Dia, yo ke mencuba makanan ko jo. Iyo je. Naning kau suo antu lama wana dia mboje. Pada ombo makan seorang. Hanya suruh anda Nabi. Mulai di ujung lidah baru asin ya Rasulullah. Itulah ambo tadi tidak menyuruhan, ambo takut engkau kan malu je. Iya kan? Itu Nabi itu. Kau Muhammad nang kini, lah bertahun-tahun kau memasak pandi je lah. Iko yo babi ni dan jele kunya. Tak bisa diaruk kau kau. Aturan gula kau lagi garam je. Dan painya lah je. Nabi tidak betul. Tidak dia permalukan istrinya. Itu kalau awak sebagai suami, kalau kau meniru Nabi, kau tidak gunanya diperingati sejarah Nabi kau. Kalau perangnya kau sebentuk Abu Lahab je. Tidak ada perubahan. Lah, anak-anak mbak perlu lagi. Boleh ayah bertanya cik. Bamang ko laki-laki acok minum kopi di lapau. Lai tahu kalian rasionya. Orang lapau tu manis, mului, ramah. Mulai sawak duduk baru, abuek dah aja. Kopi ginseng atau teh talu tapai aja. Ya kan? Allah ke tengah itu, hanya ke tengah lu kecang tu jin. Maka lai koda, iko dari Tanjung Pati kok. Banyak bawang je seladerinya aja. Ya kan, ambo bungkus enggak 10 bungkus ya untuk ibu di rumah aja. Hari hujan sudah tu. Dah. Buat mi abuh ya aja. Itu orang lapau tu. Itu nangka kalian tiru. Iko banyak perusi tiba suami rumah. Kama tadi lama nak pulang je. Atau kau berbini je nyecek lain. Setengah jam suami ke pulang ke Rajo. Awak mandi lain. Dia pergi ke tiak Rexona. Ya kan? Itu dia gih badan embody, dipakai baju narancak. Ikut suami ke pulang gigi balado, bau kambing, ya kan? Basah dek palu, bantu harimau damam lo. Jadi elok, ya. Awak lah berasih, ya kan? Suami tiba, dah, tu kopi lah do de meja. Aki ciawak le, dah,
minum kopi udah dulu atau perlu yo ambo je. Adi tawaran diri awak kayaknya. Lita dah enggak dikalian dong. Itu. Kan? Jan menolak kehendak suami. Itu babayo mana? Kalau suami berkehendak bergaul ditolak oleh istrinya, disumpahi dek malaikat sampai subuh. Nah, biasanya untuk kekantu aku lain tak busuk awak Allah mah. Pijan berkelebihan arum-aruman. Arum-aruman ko untuk perusina tu kalalo untuk kalalo pakailah arum-aruman tu banyak-banyak. Iya kan? Kemudian ditanya udah awak, ku mana nyonya jo sindi ze dah Allah salat isya. Allah dia alalo alaj. Itu caranya lah tahu seorang satu mah. Iya kan? Begitu. Kalau terjadi seperti itu, indak kata tinggal dek suami dona. Laki-laki ko atau masuk apa? Ndak barana bedanya jo baru piaman no. Iya kan? Baru piaman tu le ada nang kareh tempuk kerambi adanya. Dah tu. Bara tinggi kerambi nyo panjang tu. Kerambi mudo taguk tempuknya nyo putar je tu. Ya kan? Abang mangkocu itu baru tu Pak Ustaz. Pagi-paginya dia supradin talu. Ya kan? Adik kandangnya siang lo bini untuk baru jantan. Ada bini baru tu pasangannya. Ya kan? Hanya dia berkurang nyo je bini nyo tu gak 2 jam. Abai ko tengah hari nyo urui je minyak GPU. Tungko baru tu bersama laki kalian tak berana beda je itu tu. Ya kan? Tak masuk apa bagai? Ya kan? Jadi suami itu ingin dimanja. Ya kan? Itu. Kalau bisa waktu itu rumah tangga aman taruh. Kalau rumah tangga aman apa? Anak-anak awak sukses berpendidikan. Karena apa? Ayah dan ibunya selalu harmonis. Sekarang kan banyak anak-anak cari jalan lain. Ada terjebak narkoba, ada terjebak LGBT. Karena apa? Dia melihat kondisi yang tidak kondusif di rumah. Ayah ju induknya lagu pakai itu. Tak ada nang kanyo pacik seorang jo. Nah namaknya ko bercilalek di bibi mantik ke lakinya tertatat sama je peluru rambo. Kan? Nah laki-laki itu kasar lo ke bini. Ya kan? Kalau gigi jo lidah diadu taruh, mangkocai lidah tak gigi. Makanya saya mohon, jangan kalian terjebak judi online. Kini tak tentu ada orang tambah WA entah judi online. Kan jawab saja. Nah, ini yang terjadi di negara kita yang kaya raya dengan kekayaan alam ini. Ya kan? Itu yang muda-muda yang harus berpikir kreatif bagaimana Indonesia ini benar-benar maju. Pak Soeharto 2 periode dulu lah negara berkembang, negara awak kok. Mungkin bapak-bapak di kejaksaan ku alun sekolah SD. Entah lalai entah alun. Ya kan? Alun lagi lah. Sedang ambo semula di pesantren merut. Kini lah gaik lo bola kamati lo lah negara berkembangnya baru. Ya kan? Karena apa? Karena kita bapak-bapak mempunyai sumber daya alam yang kaya raya. Tapi banyak di antara kita orang pintar, tapi sedikit orang benar. Saya berharap jaksa-jaksa muda ini jadi orang benar lah. Allah akan menolong kita nak. Tapi kalau kita berbuat salah, Allah akan mengazab kita. Azabnya itu bukan saat itu, tapi istidraj. Ada melalui anak awak yang tak berlubang lanciknya. Ayahnya jenius tapi anak bisu sadonya. Akhirnya yang bersalah itu mengaku sendiri. Serupoiko keadaan ambo dosa ambo yo banyak. Orang berbuat dosa ko kalau lah banyak terbenturnya nyo mengaku seorang salah.
Ada pedagang dikit tinggi kau tak berhenti tawakal kau doh. Payah kumpul sekali kau tak ada moro. Entah tawakal entah diwakal nak jeleh. Nak jeleh lah habis dia pi. Ya kan? Ada orang setiap kebakaran dikit tinggi kadangnya tawakal. Inyo ambo mengaji zuhur di Masjid Raya tu. Boleh bertanya Cik Buya, Cik boleh. Masuk ke dalam kamar masjid tu. Buya. Ambo tio. Inyo saya bercerita mana tanya tu. Ambo sabana tobaik gini le Buya. Tobaik ba aja. Selama kau ba tu. Ambo lagi semayang pi kerajo mo macam-macamnya. Taruh kadang ambo tawakal, sa tawakal ke tinggi. Kesalahan. Pertama ambo nak mau zakat. Akan yo bawa yo salahnya tu. Sedangkan zakat ko, ya kan? Pegawai negeri saja harus dipotong gaji. Kami di Indaruang itu dulu. Dengan adanya karyawan berzakat, diundang pakar-pakar zakat itu dari Indarung 1 pabrik yang dibangun Belanda dalam waktu 5 tahun terbangun pabrik sampai 3. Ini berkahnya. Ya kan? Dan pabrik itu terbangun begitu dia beroperasi 6 bulan tak bayar hutang. Karena apa? Karena Semen Padang memang menyuruh karyawannya berzakat, tidak bisa indak, langsung dipotong gaji. Masalah zakat gona disairian di Allah jo salat. Dirikan salat, bayarkan zakat. Nang kedua jalai ke zakat Pak Ustaz. Orang minta sumbangan ke rumah, saya tidak ada bagi itu. Patut kadang mau nyobaka di Allah taruh. Jadi orang berkesalahan, kok kadang-kadang nyobaka rasionya lama-lama Pak. Jadi ibu-ibu kalau ada dikicu laki, ya kan, lama-lamanya mengaku satu mah. Tidak usah diselidiki mana. Siapa menyuruhnya mengaku Allah. Supaya beban mentalnya tidak ada lagi kalau nyolah mengaku. Ya kan? Jadi bagaimanapun kita berbuat di dunia ini, kalau tidak kembali ke jalan Allah, kita akan gagal terus. Jadi dengan adanya kita membaca sejarah Nabi ini, berubahlah kita. Kalau kurang biasanya salat berjamaah ke masjid, pergilah salat berjamaah ke masjid. Terutama yang paling besar pahalanya subuh. Mungkin kalau zuhur de ananda sedang dinas kini mudo-mudo, mungkin dimusalakan tu. Ya kan? Minimal kalau lah pulang capek, maghrib jo isya salatlah ke masjid. Itu tambah subuh, zuhur dan asar biar di kantor. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.